2024 ini Indonesia harus punya 10 juta produk yang sudah tersertifikasi halal. Bahkan orang yang tidak bertuhan pun ada beberapa yang memilih produk halal karena apa? Karena dia sudah tahu kebaikan-kebaikan yang dihasilkan dari produksi yang halal. Badan Halal Nahdlatul Ulama memastikan bahwa kami akan berperan dan akan menjadi pemain penting dalam industri halal di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara NU, senang sekali saya bisa kembali menyapa Anda semua. Di sesi kali ini kita akan berbincang terkait dengan urgensi sertifikasi halal di Indonesia. Sudah hadir bersama saya Ketua Badan Halal PBNU, Mas Hakam Akso. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Mas Rahman gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Syukurlah. Gimana? Sedang sibuk apa ini Mas Hakam? Sibuk menghalalkan, tapi bukan menghalalkan orang. Menghalalkan lembaga halal. Menghalalkan lembaga halal. Ya, insya Allah sebentar lagi kita lembaga halalnya udah halal versi pemerintah. Bener-bener halal. Bener-bener halal. Oke Mas, mungkin kita sekalian perkenalan nih soal lembaga baru di PBNU. Bukan lembaga baru ya, memang badan yang jarang terlihat. Bukan karena bilang baru, enggak juga ya enggak juga karena dulu di periode lalu ya pernah muncul ya Badan Halal ini, tapi terus sempat berganti kepengurusan gitu. Nah kalau saya sendiri ditunjuk per Mei 2023 kemarin, tanggal 17 Mei tepatnya 2023. Oke, Mas, jadi Badan Halal PBNU ini apa? Kewenangannya dia ngapain? Badan Halal PBNU itu badan khusus. Badan khusus. Badan khusus, kalau bunyi SK-nya begitu ya. Badan khusus untuk mendampingi ya. Yang melakukan tugas-tugas di bidang halal, bahasanya begitu. Dan ini bagian dari implementasi undang-undang ya. Undang-undang. Yang undang-undang 2014 Mas ya. 33 2014, ada undang-undang 11 2020. Yang sudah berganti ya, ada Perpu juga tentang jaminan produk halal. Nah, mungkin boleh nggak dibocorin Mas sedikit cara-cara kerja Badan Halal dalam mendampingi sertifikasi untuk produk halal di Indonesia, produk pangan dan lain-lain misalnya. Jadi begini, Badan Halal Nahdlatul Ulama itu sebetulnya dibentuk ya untuk ngurus yang halal-halal itu tadi ya. Nah, tapi karena ada gambaran ke depan kita itu mungkin tidak saja di Indonesia tetapi juga akan tampil juga di luar negeri, seperti halnya akar ngekor dengan NU lah, seperti NU sudah menjadi organisasi internasional bahkan sekarang. Itu nama Badan Halal ini kan kalau disebut agak sulit, apalagi orang luar negeri. Badan Halal Nahdlatul Ulama gitu. Kalau disingkat juga kurang enak disebutnya. Nah, setelah kami konsultasi kepada pengurus PBNU, wabil khusus kepada Ketua Umum, dan tersebutlah jadi disebut NUHAK awalnya, NU Halal Center. Itu nama lainnya saja. Tapi kalau SK-nya tetap Badan Halal Nahdlatul Ulama ya, karena sifatnya badan khusus, bentuknya badan khusus. Nah, karena salah satu tugas utamanya adalah melakukan pemeriksaan produk halal. Jadi karena itu harus ada LPH-nya. LPH itu apa? Lembaga Pemeriksa Halal. Lembaga Pemeriksa Halal. Lembaga Pemeriksa, makanya namanya menjadi Lembaga Pemeriksa Halal NUHAK. Lembaga Pemeriksa Halal LPH NUHAK. Jadi saya punya produk misalnya nih, punya bisnis makanan. Nah, ini belum ada sertifikasi halalnya, maka kalau mau disertifikasi kan datang. Kalau mau sertifikasi datang ke kami atau mendaftarkan melalui, kalau ada dua hal yang bisa dilakukan. Untuk industri, untuk usaha mikro dan kecil itu bisa self declare namanya. Jadi pernyataan sendiri bahwasannya ini halal, tapi melalui pendamping. Jadi ada pendamping halal yang sudah ditunjuk oleh pemerintah itu. Sudah ada banyak lah, sudah ada berapa ribu gitu ya. Saya kira masing-masing lembaga atau ormas juga sudah punya ya pendamping halalnya.
atau mau yang reguler. Yang reguler itu disertifikasikan halal melalui BPJPH. Nanti itu ada namanya aplikasi Si Halal milik BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Itu setelah membuka itu, kemudian nanti memilih LPH atau lembaga pemeriksa halalnya mana. Per hari ini mungkin ada sekitar 50 lebih LPH. LPH salah satunya PBNU tadi. Insya Allah minggu ini kita terakreditasi. Prosesnya sudah selesai, tinggal menunggu penetapan dari penyerahan sertifikat dari BPJP. Oh, BPJP. Oke, berarti tidak langsung ke Menteri Agama berarti ya? Enggak, ya memang itu di bawah Kementerian Agama. Ke BPJPH dulu. Ya, BPJPH. Ya memang di BPJPH, di Kementerian Agamanya itu BPJPH. Iya, siap. Kalau mitra bisnisnya yang banyak berkonsultasi ke Badan Halal PBNU sudah banyak. Hari ini saya tidak tahu ya, walaupun kami ini belum halal secara legalitas ya, sertifikat. Insya Allah minggu ini sudah keluar gitu. Karena barusan saya dapat info bahwa proses akreditasinya alhamdulillah sudah sejak 3 minggu yang lalu ya, sudah berjalan lancar dan tinggal menunggu penetapan sidang di BPJPH. Sudah ada beberapa perusahaan atau pelaku usaha yang memang berniat mendaftarkan atau mensertifikat halalkan produknya melalui kami. Tetapi kalau aturannya ini perlu saya jelaskan dulu. Jadi aturannya itu nanti mereka kalau memang mau yang reguler tadi yang saya sebut itu, mendaftarnya itu ke Si Halal BPJPH. Iya, lewat aplikasi lewat tadi. Aplikasi ya. Nanti ada pilihan di situ. Nah, jangan lupa pilih LPH NU Hak atau NU Halal Center itu. Dalam kurung di situ ada namanya Badan Halal Nahdlatul Ulama. Nah, nanti setelah itu kami mendapatkan perintah dari BPJPH untuk melakukan proses pemeriksaan. Di saat yang lain juga ada MUI yang melakukan proses sidang untuk fatwa halal produk yang bersangkutan atau produk tersebut gitu. Jadi kami berjalan memeriksa produknya, bisa juga kalau memang dibutuhkan laboratorium kami ke laboratorium. Kebetulan kami sudah punya kerjasama laboratorium dengan salah satu perusahaan BUMN. Nah, nanti setelah para auditor kami menyatakan bahwa ini produk layak dan halal, kemudian diserahkan kepada BPJPH hasil auditnya. Nah, di saat yang bersamaan juga nanti MUI juga bersidang bahwasanya ini produk ini secara syar'i itu halal. Baru kemudian BPJPH mengeluarkan sertifikat halal produk yang bersangkutan. Jadi sudah sah produk tersebut disebut sebagai produk yang halal dan akan akan dilabeli halal. Itu yang resminya begitu ya? Yang resminya begitu. Jadi satu pintu memang lewat aplikasi BPJPH itu. Oke. Ya memang harus satu pintu ya. Kalau nggak satu pintu repot ya. Betul. Termasuk sebetulnya yang non reguler ya, yang self declare yang saya sebut tadi, misalkan pelaku usaha yang mikro gitu ya, dengan modal yang kecil gitu. Pemerintah kan sudah menyediakan pendamping tuh. Kementerian Agama sudah, saya lupa jumlahnya, sudah ribuan lah. Banyak. Iya, pendamping halal, dan ini kan memang tugasnya untuk mendampingi kehalalan suatu produk yang diproduksi oleh usaha masyarakat, UMK tadi. UMKM. Nah, ini saya kira pemerintah ini luar biasa ya, terutama Kementerian Agama dalam hal ini punya perhatian yang lebih terhadap industri halal, karena memang di samping ini juga menjadi secara bisnis juga masa depan ya. Industri halal memang kuenya besar sekali, dan juga kita sebagai umat muslim ya tentu saja kita butuh produk-produk yang terjamin kehalalannya. Betul. Di samping halal juga tentu juga harus thayyib gitu ya. Nah, itu kami akan dan alhamdulillah kami sudah punya insya Allah seluruh persyaratan untuk menjadi lembaga pemeriksa ya, auditor sudah lengkap, termasuk komite syariahnya, komite ketidakberpihakan, divisi laboratorium, divisi mutu, sudah ada semua. Tinggal jalan aja ya. Tinggal jalan. Oke. Mas, saya kalau boleh nanya-nanya nih, berarti yang dikasih halal itu
hanya produk makanan atau barang dan jasa juga? Jadi kalau bicara produk halal itu Produk apa? hampir seluruh produk, Pangan ya? hampir seluruh, tidak hanya pangan. Tidak hanya pangan ya? Ada makanan dan minuman itu nomor satu jelas, paling banyak sekarang 96% lah masih makanan dan minuman. Kemudian ada fashion, Fashion juga ya. kemudian ada barang gunaan ya, barang gunaan. Kita lihat kulkas. Oh iya, iya. Sekarang kan sudah ada label halal ya. Halalnya karena dia Halalnya. iya Iya. benar. Karena halal itu tidak sekedar apa namanya itu boleh dimakan atau tidak gitu loh. Itu proses produksinya seperti apa, kemudian proses transaksinya seperti apa nanti akan disentuh semua gitu oleh halal ini. Tapi sekarang didominasi masih soal Makanan minuman. Dan kebetulan pemerintah jadi dalam hal ini presiden kan menargetkan bahwa 2024 ini Indonesia harus punya 10 juta produk yang sudah tersertifikasi halal. Wow, banyak juga. Targetnya pemerintah. Makanya sekarang semua orang berlomba-lomba membuat LPH. Nah sebetulnya kalau Nahdlatul Ulama sudah sejak beberapa tahun yang lalu. Iya. Cuman memang hari ini baru mulai efektif dan mudah-mudahan kita termasuk yang bisa melayani pelaku usaha terutama produk-produknya agar bisa kita halalkan gitu. Betul, tapi kalau PBNU ya sudah otoritatif lah. Otoritatif. Kredibel ya karena kiainya banyak kan, santrinya juga banyak. Semestinya begitu. Semestinya Semestinya begitu. Oke Mas, tapi saya pengen nanya ke pribadi Mas Hakam nih soal apa sih pentingnya sebuah produk dilabeli halal bagi Mas Hakam sendiri? Bagi saya sebagai umat Islam, pertama sebagai umat Islam, saya perlu memastikan bahwa apa yang saya pakai, apa yang saya konsumsi atau apa yang melekat dalam diri saya itu halal. Karena kalau lawannya halal kan haram. Iya. Kalau haram kan pasti dosa. Iya. Ya kita umat Islam, kita santri lagi kan, kita tahu hukum gitu ya. Itu yang pertama, pastikan bahwa produk itu halal. Kemudian yang kedua, sebagai manusia biasa, bukan sebagai seorang muslim gitu ya, sebagai manusia biasa. Kita kan perlu produk-produk yang baik untuk kalau makanan nih untuk kesehatan kita, terutama juga untuk keluarga, untuk anak-anak kita. Karena halal ini tidak saja mengandung unsur syar'i dalam artian boleh atau tidak boleh, dilarang atau diperbolehkan, tetapi juga mengandung unsur-unsur kebaikan. Contoh misalkan hewan yang disembelih atau sesuatu yang disembelih tidak dengan cara yang syar'i, artinya kan tidak halal. Kita mengenal istilah berkah, barokah. Kita makan barang-barang yang tidak halal, syubhat apalagi haram gitu. Kita kan sering kan orang tua kita juga berpesan nih, awas nanti itu nggak berkah. Carilah rezeki yang halal biar hidupmu berkah, barokah. Kan kira-kira begitu. Jadi dua hal itu yang kita. Dua hal itu yang menurut Mas Hakam itu penting adanya sertifikasi halal. Ya dan perlu diingat, halal ini sekarang sudah tidak terminologi Islam lagi. Konsumennya sekarang orang-orang yang non muslim juga sudah banyak, terutama dari berbagai kalangan. Bahkan orang yang tidak bertuhan pun ada beberapa yang memilih produk halal karena apa? Karena dia sudah tahu kebaikan-kebaikan yang dihasilkan dari produksi yang halal. Karena kalau halal udah pasti paling tidak sehat ya. Minimal sehat. Minimal sehat. Dan tentu kalau mengkonsumsi halal apalagi mengkonsumsinya dengan cara yang baik tentu dapat pahala kan. Sebelum makan baca basmalah dan seterusnya dengan niat untuk kesehatan supaya bisa beraktivitas bekerja dengan baik dan seterusnya. Oke. Nah, kalau misalkan melihat dari komitmen pemerintah ya, maksudnya saya sempat melihat beberapa pernyataan Kiai Ma'ruf Amin yang ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia ya. Kalau Mas Hakam sendiri melihatnya, apakah ini ada kaitannya dengan banyaknya produk halal yang dilakukan sertifikasi atau gimana Mas? Sama sebetulnya. Kita juga melihat Indonesia ini sangat potensial untuk menjadi pemain utama di industri halal di dunia. Apalagi beliau Kiai Ma'ruf kan sudah malang melintang di dunia itu ya, di dunia itu. Dan ini menurut saya memang harus didukung. Jadi pemerintah dalam hal ini, Pak Presiden itu bahkan sudah
di samping target yang tadi disebutkan ya, dan sudah memberikan apa namanya stimulus ya, menurut saya bagus sekali. Jadi di Kementerian Perindustrian, kemudian di Kementerian Agama, yang paling banyak saya kira yang paling dirasakan Kementerian Agama gitu dengan berdirinya BPJPH. Kemudian ini ada satu pintu di pemerintah, regulasinya walaupun masih belum sistemnya ya, masih belum stabil banget gitu ya, tapi minimal sudah banyak sekali kemajuan-kemajuan yang bisa kita rasakan gitu. Dan itu ya paling tidak ada di lingkungan kita sendirilah. Di kita ini UMKM itu punya peran sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Ada berapa juta UMKM? Saya lupa jumlahnya berapa. Dan itu kan jadi penopang ekonomi kita ya, Mas. Jadi penopang ekonomi kita. Andaikan itu separohnya saja, proses produksinya tidak halal, bahan bakunya, kemudian proses memproduksinya, mengolahnya, mewadahinya, wadahnya, proses pengantarannya, tambah lagi proses transaksinya, seperti apa. Jadi unsur berkahnya nanti di mana buat kita. Nah, karena itu bagus sekali menurut saya, ya tidak saja di lingkungan di kita ya, di Indonesia, saya kira di luar negeri kayak Jerman itu termasuk yang sudah mulai sadar masyarakatnya terhadap pentingnya produk halal gitu. Oke Mas Akam, jadi karena pentingnya produk halal, makanya pemerintah menargetkan 10 juta tadi ya. 10 juta. Tapi optimis nggak dengan 10 juta? Optimis. Optimis. Bisa terlampaui. Karena sekarang jumlah pertumbuhan lembaga pemeriksa saja dan pertumbuhan pendamping halal itu, petugas pendamping halal itu saya bahkan sudah nggak bisa menghitung lagi, karena saking setiap minggu itu selalu ada pelatihan yang tentang sertifikasi, pelatihan tentang auditor halal, pelatihan pendamping halal dan seterusnya. Jadi terus bertumbuh dan kenaikannya dalam 2-3 tahun ini sangat pesat, sangat cepat. Kalau PBNU sendiri, lembaga halal PBNU melibatkan para suriah soal pasti ya. Di kita ada komite syariahnya di situ. Ada komite syariahnya, dan tentu nanti kan produk dari kita sudah diperiksa di komite syariah. Di BPJPH sendiri kan ada dewan syariahnya di sana gitu. Jadi ini berlapis-lapis. Jadi tidak bisa sembarangan karena ini menyangkut keselamatan orang dunia akhirat. Tidak menyulitkan nggak sih Mas untuk pelaku UMKM? Makanya ini kan yang saya katakan tadi, bahwasanya ini sistem kita ini sedang diperbaiki, sedang menuju perbaikan. Kemarin Menteri Agama baru saja pulang dari China ya, untuk penjajakan tentang kerjasama internasional, dan perlu Mas Rahman ketahui nanti di bahkan sudah lewat 17 Oktober hari ini ya. Hari ini. Per hari ini semua produk makanan yang masuk ke Indonesia harus wajib bersertifikat halal. Per hari ini. Jadi memang pemerintah bertahap. Jadi melalui undang-undang pemerintah mengamanatkan untuk makanan dan minuman itu 2024 17 Oktober ini harus bersertifikat halal. Kemudian nanti ada lagi yang obat-obatan, ada lagi yang non obat-obatan, produk biologi, kemudian ada produk barang gunaan tadi itu. Kemudian juga ada alat-alat kesehatan, ada farmasi, dan masih banyak produk yang memang hampir tidak terbatas produk halal ini. Biasanya banyak sekali. Banyak sekali. Tidak hanya soal minuman makanan. Makanya semua orang di dunia sekarang berlomba-lomba untuk untuk masuk di industri halal. Iya. Mas, tapi kalau tadi saya mendengar pernyataan Mas Hakam soal komitmen Indonesia yang cukup tinggi terhadap produk dan sertifikasi halal ini. Bagaimana dengan negara Islam yang lain, Mas? Oh sama, negara Islam juga punya komitmen yang sama, komitmen yang tinggi. Makanya saya bilang tadi berlomba-lomba. Kita ini sedang berlomba-lomba. Memang seperti contoh Malaysia kalau kita hitung ekspor makanan minuman mereka sebetulnya jauh di bawah kita dari segi kuantiti. Tapi mereka mengekspor makanan minuman sudah bersertifikat halal. Itu yang membuat mereka di industri halal negara tetangga ini memang dianggap lebih maju, padahal ya sejatinya tidak. Di kita itu ekspor makanan minuman sampai 10 juta ya. 10 juta produk kalau nggak salah. Saya lupa angkanya, tetapi
itu hanya sekian persen yang bersertifikat halal. Per hari ini mestinya ini angka akan melonjak. Karena Harusnya begitu harusnya logikanya. begitu, harusnya begitu. Karena 17 Oktober ini ini kebetulan sekali ya. Apa Iya, Masnya iya. udah tahu jangan-jangan Enggak juga. tanggalnya? Jadi pemerintah memang undang-undang mengamanatkan 17 Oktober ini semua makanan minuman yang masuk ke Indonesia harus Bersertifikat. bersertifikat halal. Kebijakan itu diterapkan ya akhirnya. Diterapkan. Oke, menarik sekali. Kira-kira Indonesia juara berapa sih? Bukan juara sih. Sementara ini ya kalau di ASEAN masih, kalau untuk industri halalnya ya masih masih kalah lah dari Malaysia. Tunggulah. Masih kalah dari 1-2 Malaysia. tahun ke depan. Tunggu. Berarti Malaysia hebat ya? Apa ya? Bukan mereka? hebatnya, mereka lebih dulu aja. Lebih dulu Kita aja. sebetulnya sudah, tapi kita tidak tidak melihat bahwa pasar ini kelak akan Sebesar menjadi ini. primadona. Oh, gitu-gitu ya. Sekarang bahkan kalau untuk eksportir halal yang paling besar tuh Brasil, padahal kita di Brasil tuh muslim minoritas. Iya. Dan dulu kan lembaga yang bisa mensertifikasi halal kan cuma MUI kan ya? Dulu MUI. Iya, makanya sekarang kan diperlebar biar banyak. Bukan diperlebar, sekarang itu otoritasnya atau wewenangnya ada di Kementerian Pemerintah. Agama Kalau melalui BPJPH tadi. Oke. Kalau dulu kan MUI semata ya. Dulu hanya MUI. Sekarang pemerintah. Sekarang dan pemerintah. Masyarakat juga dilibatkan di sana. Betul, masyarakat dilibatkan. Ya, lebih terbuka dan lebih fair ya maksudnya. Saya kira lebih adil, lebih fair, lebih terbuka, lebih accountable. Jadi ya inilah saya kira ini sebuah kemajuan yang luar biasa dengan adanya BPJPH ini. Iya, karena semua orang bisa terlibat untuk memikirkan. Betul. Yang paling penting kan strukturnya diikuti, misalnya ya Betul. ada ketua dewan syariahnya ya gitu Mas. Betul, ada. Pastilah kita ada prinsip kehati-hatian yang kita pakai ya. Nggak mungkin kita sembrono. Iya, betul Mas. Oke Mas, menurut Mas Hakam apa sih tantangan ketika kita mau menyelenggarakan sertifikasi halal untuk pelaku usaha, untuk pelaku yang lain-lain juga gitu Mas? Kalau sekarang tantangannya khusus buat kita saja nih Iya, ya, buat Badan Halal NU LPH Nuhak ya terutama ya. Itu kita memang masih bekerja sama dengan PT Sukovindo dalam hal ini, dalam hal laboratorium. Jadi kalau ada pelaku usaha yang datang meminta untuk periksa produknya, kehalalan produknya gitu, dan memerlukan uji lab gitu, kita harus melalui PT Sukovindo dulu khusus untuk uji labnya. Tapi auditornya auditor kita. Nah kita MOU akhir Mei 2023 yang lalu gitu, beberapa minggu setelah Badan Halal terbentuk gitu ya. Di lantai ini juga kalau nggak salah sama dirut dengan ketua umum. Mas, tapi kalau lembaga halal PBNU sendiri punya visi misi apa ke depan dalam konteks sertifikasi halal ini? Kalau LPH Nuhak, Badan Halal Nahdlatul Ulama memastikan bahwa kami akan berperan dan akan menjadi pemain penting dalam industri halal di dunia. Oke. Dengan cara apa Mas? Ya dengan cara yang pertama kami meningkatkan sumber daya dulu yang pertama. Makanya kami perbanyak training untuk auditor, training syariah dan seterusnya. Kemudian pelatihan-pelatihan yang berbau halal ya, kan banyak sekali sekarang lembaga-lembaga yang membuat pelatihan-pelatihan semacam itu. Kami utus beberapa pengurus kami gitu. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini kami sudah punya 8 dan minggu depan masuk ke 12 auditor, walaupun kami masih masih baru ya, sudah punya 12 auditor dan itu dari berbagai disiplin ilmu. Ada kedokteran hewan, ada farmasi, ada paling banyak 4 orang dari pertanian. Ada kimia juga, yang sarjana kimia. Mas, kalau saya mendengar dari pernyataan Mas Hakam, nampaknya akan butuh banyak SDM ya di. Butuh banyak sekali SDM. Nah, bagaimana cara Mas Hakam untuk memastikan SDM itu? Kader NU itu banyak Nah, dan mampu. Oke. Saya yakin itu. Tapi kan harus dibayar Mas. Gimana cara Mas Hakam mengendalikan itu? Ya pelan-pelan. Ini kan ini ada unsur bisnisnya. Bahkan beberapa orang membincang halal tidak dari segi Islamnya, hanya bisnisnya saja. Oh, ada ya sebenarnya. Banyak. Emang orang China misalnya di sana, di negara Cina, di Amerika Serikat yang penjualannya sampai dengan berapa? Saya kira masih menyentuh angka 13 billion US dollar. Tinggi juga. Memang ya mungkin mereka sebagian berpikir tentang unsur syariatnya di halal ini, tapi mereka berpikir tentang industrinya, tentang keuntungannya, tentang labanya.
Jadi ini era di mana orang semua berlomba dalam semua hal, apalagi dalam bidang ekonomi. Semua negara berlomba-lomba menjadi terdepan di bidang ekonomi. Nah, kenapa tidak? Kader NU banyak yang mampu, banyak yang mumpuni. Bahkan UNU itu sekarang punya pusat studi halal, bahkan di Jogja, UNU Jogja itu sudah menjadi fakultas. Soal pusat studi halal itu. Soal Fakultas halal. Fakultas halal. Betul. UNU Jogja. Ngeri. Langsung di bawah PBNU. UNU Jogja itu. Dekannya ketua PBNU. Kayaknya pertama itu UNU Jogja ya. Yang maksudnya kayak fakultas halal itu baru UNU Betul. Jogja yang ada. Betul. Ngeri UNU Jogja. Memang sementara ini kita kelihatan diam, tapi kita bergerak terus sampai pada akhirnya nanti pada suatu saat nanti kita harus melakukan sesuatu dan jelas ini harus bermanfaat, terukur untuk organisasi, untuk umat, untuk pengurus tentu saja, karena tadi saya lanjutkan ya, di samping sumber daya kita juga siapkan infrastrukturnya. Ya kayak contoh misalkan mau memeriksa halal, sementara produk yang harus diperiksa harus melalui laboratorium. Kita harus investasi, kita memberi alat-alat lab, alat-alat uji untuk laboratorium. Mungkin juga kita punya harus membangun lab sendiri gitu, perlu lahan dan seterusnya. Insya Allah ini akan ada jalan keluar. Berapa tahun lagi kira-kira lembaga halal PBNU bisa serapi, bukan serapi ya, selengkap itu? Secepat mungkin. Cepat mungkin. Ya. Insya Allah cepat Ya. ya. Tadi Ya. Mas Hakam mention soal peran NU dalam konteks halal di dunia internasional. Betul. Kenapa PBNU harus terlibat ikut serta di dalam industri halal di tingkat global? Mas Rohman harus tahu PBNU itu sejak dulu, bahkan sekarang ketua umum kita memang concern di dunia internasional, terutama isu-isu kemanusiaan dan isu keagamaan. PBNU udah punya nama terlalu besar di dunia ini, punya leverage yang ya nggak kaleng-kaleng lah. Peran-peran kemanusiaan dan peran-peran keagamaan memberikan solusi-solusi perdamaian di dunia internasional itu sudah terkenal NU. Maka dari itu kita nggak bosan-bosan dapat kunjungan terus dari dunia internasional. Baik ada orang yang mau belajar atau benchmark ke sini ya tentang bagaimana mengelola Islam yang plural dan seterusnya. Nah sekarang NU sebagai entitas sosial keagamaan sudah terkenal sejauh itu di dunia internasional. Itu harus diikuti dengan unsur-unsur yang lainnya. Salah satunya itu halal. Itu perlu otoritas di situ. Itu NU perlu menunjukkan otoritasnya di sana. NU kan gudangnya ulama. Dan ulama kita ya mohon maaf. Pintar sekali. Enggak sekedar pintar, alim alamah. Artinya ini perlu diperkenalkan. Di samping kalau badan halal ini di samping juga unsur bisnisnya kita harus terlibat juga. Jangan kita ini organisasi besar tetapi tidak mengambil bidang-bidang yang sebetulnya itu sangat mungkin kita ambil. Apalagi peluangnya ada kan? Bukan ada, besar sekali peluangnya. Makanya saya optimis. Makanya begitu ditanya kapan secepatnya. Saya selalu menjawab gitu. Pak Hakam, sempat terjadi ramai di media sosial, di pemberitaan soal apa tuh namanya, bukan bir ya, tapi alkohol yang dari halal. Yang dari Turki. Iya. Ya. Gimana Mas? Tanggapan Mas Hakam? Ya kemarin saya sempat mau menanggapi itu, tapi karena memang kebetulan waktu itu kita lagi proses akreditasi, dari ada 7 orang asesor di sini ya, di lantai 8 itu 7 orang asesor, ada asesor yang syariah, ada yang dari Kemenperin, macam-macam itu. Jadi saya nggak sempat Berikan tanggapan. Iya memberikan tanggapan, tapi saya tahu kasusnya itu. Ada proses yang menurut saya ada yang miss ya. Ada miskomunikasi. Iya ada yang miss di situ. Apa yang bisa dijelaskan oleh Mas Hakam soal ini? Ya saya kira kita semua harus jauh lebih berhati-hati ya dalam menangani produk halal ini, karena tidak saja ini ukurannya ukuran bisnis mendapatkan keuntungan saja, tapi juga ukuran-ukuran kebaikan-kebaikan yang saya sebutkan tadi di awal, kebaikan-kebaikan lain dari unsur halal untuk kesehatan, untuk kemaslahatan umat. Secara sosial juga kita bisa bertanggung jawab bahwasanya Mas Rahman misalkan punya UMK atau punya usaha produksi cireng misalkan, Mas Rahman juga ikut bangga kalau produknya diproduksi secara halal, diedarkan secara halal, bertransaksi secara halal, bahan bakunya halal, wadahnya halal, penggorengannya halal dan seterusnya. Artinya itu Mas Rahman sudah punya nilai lebih dalam hal memberikan kebaikan bagi masyarakat. Berarti ini akan menjadi industri besar Mas ya? Akan menjadi industri besar. Dan dalam waktu dekat insya Allah kita akan membuat ASEAN Halal Festival. Oke. Itu
lembaga halal BNU yang akan menggelar itu. Iya, bekerjasama dengan PWNU DIY Berarti di dan, Jogja dan digelar. insya Allah dengan Kadin. Oke. Saya melihat di situs resmi lembaga halal itu banyak agenda pelatihan. Itu pelatihan apa, Mas? Banyak, ada pelatihan Asesor gitu ya. auditor, Auditor. ya, kemudian pelatihan syariah juga ada untuk komite-komite syariah. Ada juga yang manajemen risiko ya, karena ini kan setengahnya seperti perusahaan kan, walaupun namanya badan. Dan juga ada satu lagi yang kami luput sebetulnya, kami perlu administratur gitu di badan halal ini, karena itu kami utus seseorang untuk menangani pengadministrasian badan ini secara baik. Kalau menangani klien atau dalam hal ini pelaku usaha memang belum ya sama sekali. Baru sebatas komunikasi, konsultasi. Sudah komunikasi, sudah konsultasi, dan saat setelah kami mendapatkan sertifikasinya, dia langsung mendaftar ke BPJPH. Langsung eksekusi. Iya, nanti. sudah banyak. Siap. Mudah-mudahan sukses, Mas Ya, Akam. beberapa perusahaan terkenal. Mas Akam, terakhir nih, apa yang mau disampaikan terkait dengan industri halal, terkait dengan sertifikasi halal, dan terkait dengan produk halal untuk masyarakat Indonesia? Ya, mudah-mudahan masyarakat kita semua tidak cuma masyarakat sebagai konsumen dalam hal ini. Ayo kita tingkatkan kesadarannya bahwasanya produk halal itu akan baik buat kehidupan kita, buat masa depan kita, dan juga tentu juga buat agama kita, tentu juga buat kemanusiaan kita. Seperti yang digaung-gaungkan oleh PBNU selama ini, bahwa kita lebih kita concern pada isu-isu kemanusiaan. Salah satunya lewat makanan dan produk-produk lain yang dipergunakan oleh umat manusia di seluruh dunia. Oke. Terima kasih Mas Akam. Sama-sama. Sangat berbobot penjelasannya, dan memang badan halal ya cukup rumit kalau mau cukup rumit. Kalau mau lebih tahu lebih jauh lagi, main ke lantai di pojok sana itu. Cukup rumit bagi saya yang awam maksudnya. Iya. Ya. Mas Akam, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas Sama-sama. kesediaan waktunya. Mudah-mudahan Mas Akam bisa sukses dan sehat selalu. Amin. Dan yang paling penting nanti kita podcast lagi, Mas. Boleh. Nanti program-program yang lain kita bisa eksekusi. Ronde kedua kita. Nah, penting itu. Boleh. Oke. Demikian pemirsa Suara NU, perbincangan kami dengan Mas Hakam selaku Ketua NUHAK NU Halal Center, Mas Hakam Akso. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.